Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. didukung oleh Ya, inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Karena setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Dan di sini, di POV, bersama saya Anton Pradana. Dan Point of View kali ini kita akan membahas Miss Tourism Universe, The Power Behind the Crowd. Sebelumnya, kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Ajang pemilihan Miss Tourism Universe 2026 akhirnya mencapai puncaknya dalam malam Grand Final yang digelar megah dan penuh kemeriahan di Golden Sands International Restaurant Mangga 2, Jakarta. Ribuan pasang mata menjadi saksi lahirnya sang peraih mahkota yang siap membawa nama Indonesia bersinar di panggung pariwisata dunia. Gemerlap lampu panggung, tata artistik yang mewah, serta penampilan para finalis yang anggun dan penuh percaya diri, sukses memukau seluruh tamu undangan yang hadir. Memasuki jajaran top 10, para finalis harus menghadapi tantangan sesi speech di hadapan dewan juri. Dalam sesi ini, masing-masing peserta dituntut mampu menyampaikan visi, gagasan, dan pesan inspiratif secara elegan, singkat, namun tetap bermakna dan memikat. Ketegangan malam Grand Final semakin memuncak saat para finalis terbaik berhasil melaju ke babak 6 besar. Pada sesi question and answer ini, para finalis diuji kemampuan berpikir cepat, kecerdasan dalam menyampaikan argumen, serta kepercayaan diri saat berdiri di atas panggung. Prestisius Miss Tourism Universe 2026 setelah melalui seluruh rangkaian penilaian, Dewan Juri akhirnya menetapkan Nabila Venelia sebagai pemenang utama Miss Tourism Universe 2026. Nabila dinilai tampil paling konsisten sejak awal kompetisi hingga malam penobatan berlangsung. Tidak hanya berhasil meraih mahkota bergengsi, Nabila Venelia juga berhak membawa pulang hadiah uang tunai sebesar 60 juta rupiah. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya saya bisa berada di titik ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Dedi, Ibu, dan keluarga Yayasan Eljon Indonesia, Miss Tourism Universe, semua panitia, dewan juri, semua tim dari Yayasan Eljon Indonesia, semua tim saya yang telah mendukung saya, semua pageant lovers, sahabat Eljon, para media, para kalau itu partner portal pageant nomor 1 yang udah selalu support aku di perjalanan aku ini sehingga aku bisa meraih gelar ini, dan pastinya aku akan terus melanjutkan perjalanan aku, melanjutkan advokasi aku Stories of Indonesia, tentunya untuk membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Semangat, dedikasi, dan kerja keras para finalis diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda yang siap menjadi representasi pariwisata Indonesia di kancah internasional. Dari Jakarta, Robi Kurniawan, Eljon Media melaporkan. POV, sudut pandang kita. didukung oleh Iya, dan sudah hadir bersama kami Nabila Venelia, Miss Tourism Universe 2026 ya. Oh. Apa kabar? Sehat, Nabila? alhamdulillah, Kak. Congratulations ya. Thank you so much. Luar biasa, ini perjuangannya cukup panjang harusnya ya kan. Hari ini Betul. kita bisa punya kesempatan bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kamu nih, menyenangkan sekali. Kalau boleh tahu, boleh nggak diceritakan, ini kan kamu sudah menjadi juara nih ya, persiapan kamu gimana sih waktu akhirnya bisa menjadi Miss Tourism Universe 2026 itu seperti apa?
Oke, sebelumnya aku mau sapa dulu ya Kak Nah. pemirsa di rumah semuanya. Halo semuanya, perkenalkan aku Nabila Venelia, your Miss Tourism Universe 2026. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Yayasan Eljon Indonesia, untuk Miss Tourism Universe, untuk semua keluarga besar, Dedi, Ibu Maria, dan keluarga semuanya karena sudah menyediakan wadah untuk perempuan Indonesia bisa berkembang seperti aku. Salah satunya sangat bersyukur sekali Kak karena aku bisa mendapatkan titel ini tentunya dengan penuh perjuangan. Jujur kalau untuk persiapannya sendiri itu aku lumayan cukup intens karena selain fokus ke Miss Tourism Universe 2026 ini, aku juga kan sekarang masih kuliah. Lalu aku juga punya beberapa kesibukan di luar. Tetapi saat aku pertama kali dinyatakan finalis 2 bulan lalu, aku ingat sekali di tanggal 6 Maret. Dari situ aku langsung mengubah sudut pandang aku. Yang tadinya aku hanya fokus ke kerjaan aku, ke kampus aku. Lalu setelah aku dinyatakan finalis, menurut aku ini merupakan suatu pencapaian yang harus aku capai dengan sangat baik gitu Kak. Dan ini merupakan pageant pertama aku kebetulan, pageant journey pertama aku betul. Karena sebelumnya aku memang modeling dari SMA. Aku senang di dunia modeling, entertainment, tapi untuk dunia pageant jujur ini pertama kali. Jadi memang aku rasa aku harus benar-benar mempersiapkan yang terbaik dari segala hal, mulai dari fisik, penampilan, attitude, terus tutur kata, percaya diri aku harus lebih naikkan lagi, konsistensi aku, semuanya sih Kak. Jadi aku memang benar-benar selama 2 bulan ini, aku mempersiapkan segalanya dengan baik sekali memang. Iya, aku percaya kamu mempersiapkan dengan baik karena ini adalah pageant pertama kamu. Betul. Dan kamu berhasil menyabet jadi juaranya gitu kan ya. Wah, luar biasa sih. Tapi gini, apa sebetulnya trigger kamu yang bener-bener membuat kamu kayaknya aku harus ikut nih Miss Tourism Universe ini? Karena meskipun walaupun kau punya background model kan tidak semua model juga kayak aku ikut Miss Tourism atau ikut pageant. Nah, trigger kamu yang paling kuat apa? Apakah ada faktor-faktor yang mendukung kamu supaya akhirnya kamu ikut dan terlibat? Oke, jadi jujur sebenarnya trigger aku yang bikin aku kuat untuk aku kayaknya harus ikut, aku harus konsisten, aku harus melakukan yang terbaik. Karena memang aku dari dulu ingin sekali, jujur ke aku dari dulu tuh ingin sekali menjadi artis jujur awalnya. Bagus. Nah terus aku juga senang ngebantu orang Kak, aku pengen banget punya dampak positif kayak selama aku hidup, aku mikir 25 tahun hal apa nih yang udah aku kasih ke diri aku sendiri, ke keluarga aku, ke lingkungan sekitarku, dan kalau bisa ke masyarakat Indonesia gitu kan. Aku selalu mikir seperti itu. Lalu alhamdulillah memang aku kan seneng belajar ya Kak orangnya. Aku seneng belajar, dari SMA tuh aku selalu dapet ranking, bahkan S1 pun aku dapat beasiswa full dari Kemendikbud, ya cum laude. Terus habis itu S2 pun aku juga dapat beasiswa dari LSPR untuk TOEFL. TOEFL kan minimal 650, aku saat itu 670, jadi dapat potongan lagi. Memang senang belajar, tapi aku merasa kayak aku belum bisa memberikan dampak sesuatu gitu loh Kak. Sedangkan aku tuh orang yang aku senang belajar, aku senang melakukan hal baru, aku senang mengeksplor, aku senang banyak hal-hal yang aku suka gitu kan. Tapi dampak apa nih yang aku bisa kasih? Nah terus dulu waktu masih kecil jujur, mamaku pernah, kita kan sering nonton TV kalau dulu ya Kak. Sekarang kan Netflix nih, kalau sekarang iya bener. Kalau dulu kan TV ya. Kita tuh sering nonton putri-putri gitu kan banyak ya Kak pageant. Terus mamaku pernah bilang kayak bisa gak ya suatu saat nanti kamu ada di situ jadi putri gitu pakai mahkota, kayaknya mama bangga deh, seneng deh gitu. Terus waktu itu aku masih SMP, aku ingat banget. Terus aku bilang mama bisa aja gitu ya, kita bercanda lah sama kakakku. Terus sampai akhirnya setelah mungkin 10 tahun kemudian ya Kak, aku berhasil di titik ini. That's why aku merasa ada satu kesempatan yang dimana aku bisa menuntaskan cita-citaku, keinginanku untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, kenapa nggak aku manfaatin. That's why waktu aku pertama kali ke Eljon, anyways aku tuh orang pertama yang datang ke kantor Eljon di saat, saat itu aku ingat sekali, dibuka pendaftaran untuk Miss Tourism Universe, tanpa pikir panjang aku langsung daftar,
Lalu saat itu harus interview online, tapi aku nggak bisa saat itu lagi di luar kota. Terus akhirnya reschedule untuk datang ke kantor dan aku orang pertama datang dengan niat aku dan aku yakin percaya diri. Dan saat itu masih gemuk banget kan. Aku datang percaya, terus abis itu ya udah wawancara, alhamdulillah dinyatakan finalis. Dari situ aku langsung mengubah seluruh sudut pandang aku kalau ajang ini bukan cuma untuk nampilin kecantikan, tapi untuk membawa dampak yang selama ini aku pendam, yang selama ini aku pengen banget realisasikan. Alhamdulillah dengan usaha selama 2 bulan konsisten tercapai. Akhirnya tercapai. Dia menggunakan sebuah gelar yang terpampang nyata nih ya, sahabat Eljon. Tapi gini, tadi kamu cerita kan, awalnya itu kamu merasa, bukan merasa, berarti kamu memang, maaf, gendut gitu kan ya, kan kamu sendiri gemuk. Betul, gitu benar. Kan ya. Akhirnya harus cutting, harus diet. Betul. Berapa banyak, boleh ceritain nggak proses dietnya gimana? Ini menarik loh, karena kan pasti yang namanya beauty pageant seperti yang kamu bilang, yang pertama harus kelihatan dulu apa yang terlihat dulu dong, ya kan? Gimana coba? Baik, kalau untuk diet sendiri jujur sejak dinyatakan finalis 2 bulan lalu sampai detik ini, aku berhasil nurunin berat badan aku sebesar 7 kilo dalam 1 bulan. 7 kilo 1 bulan? Itu gimana caranya? Apakah kamu yang biasanya makan nasi terus makan angin gitu, atau gimana? Oke, jadi caranya aku konsisten, udah pasti ya Kak. Yang pertama konsisten, aku IF, aku juga ada dokter gizi langganan aku dokter gizi, dikasih tahu baiknya makan apa. Jadi jujur, jadi momen ini tuh bukan cuma untuk lebih ke pageant, tapi lebih jujur ke diri aku sendiri Kak. Jadi aku merasa sekarang tuh jauh lebih sehat, lebih berstamina. Semua makanan yang aku konsumsi sampai detik ini tuh sehat Kak. Kalau dulu kan aku suka jajan-jajan yang kayak pinggiran gitu, cimol gitu ya, gitu-gitu, minyak apa. Iya, sekarang tuh aku benar-benar menjaga semuanya. Terus abis itu konsisten nge-gym, terus olahraga, IF, terus aku diet juga, diet sehat, makan makanan semuanya sehat. Itu sih Kak. Nah, aku penasaran sama kamu. Kan kamu dari tadi makanan sehat, IF itu intermittent fasting, gitu kan ya, betul ya? Betul, puasa sih sebetulnya fasting ya. Nah, yang kamu jadikan makanan kamu harian, jadi gaya hidup kamu tuh apa sih? Mungkin sahabat aja tahu nih, pengen juga terinspirasi dari kamu, wah sebulan 7 kilo, kan banyak ya, iya kan? Apa aja makan, kalau pagi kamu makan apa, siang apa, malam apa, coba boleh ceritain nggak? Boleh, biasanya kalau pagi, kayak tadi tuh aku sebelum berangkat ke sini, aku selalu konsumsi 2 telur. Pagi, telurnya tapi yang omega. Karena menurut aku omega itu nutrisinya lebih banyak. Terus kalau siang aku tetap makan nasi, protein, tapi dikurangin porsinya nih Kak. Biasanya aku nasi 3-5 sendok aja. Tapi lebih banyak ke proteinnya. Terus kalau kalau malam biasanya aku makan buah. Kalau malam biasanya aku makan buah. Buahnya, cukup. Buahnya durian montong? Nah itu kesukaan aku jujur. Atau apa buahnya? Buahnya apa? Durian montong ya kan? Aku suka banget lagi. Alpukat kocok. Atau apa? Lagi. Biasanya buahnya aku random sih Kak. Biasanya pepaya, jeruk, melon, suka gonta-ganti tiap malam. Oh, yang penting ganti-ganti aja. Tapi durian boleh nggak sih sebetulnya kalau misalnya kamu tanya sama dokter ahli gizi kamu, dok kalau aku makan malam-malam makan durian boleh nggak? Tapi dikasih martabak gitu, martabak manis. Enak dong, martabak durian. Gimana? Sebenarnya boleh aja sih Kak. Sometimes dokter aku juga bilang nggak menghalangi aku mau makan coklat Kak, durian apapun. Cuman asal tetap dalam batas wajar. Seperti sih Kak, cuman nggak yang tiap malam banget ya. Tiap malam coklat tapi sama kue pancong. Iya, percuma. Iya kan? Atau Dubai Chewy Cookie, kita beli 3 gitu, nggak boleh ya? Enak itu. Enak kan? Kayaknya nggak boleh. Makanya itu, jadi perjuangannya lumayan. Nah, berarti kan untuk kamu bisa diet seperti itu butuh komitmen. Betul. Nah, dari yang punya pola hidup yang bisa dibilang kurang sehat. Betul. Dengan banyak minyak, mungkin tepung-tepungan, harus tuh switch ke hidup yang lebih sehat. Berat nggak sih? Atau susah nggak sih? Jujur awalnya tuh berat sekali Kak, karena aku biasa yang
makan nasi sehari 3 kali kan perutnya Indonesia banget nih. Iya, nggak kenyang lagi. Iya, kayak cuma lewat gitu kan awalnya. Tapi lama-lama ternyata jadi enteng di badan aku, jadi lebih enak. Dan aku ingat sekali kalau misalnya aku tiap pagi selalu makan nasi, itu aku pasti jam 10, jam 9, 10 tuh aku udah ngantuk. Karena kenyang kan Kak, bawahnya ngantuk, mau tidur, lemas. Tapi sekarang ketika aku udah mulai membiasakan hidup sehat ini, pola hidup sehat, IF, kemudian dengan minum vitamin juga aku tiap pagi kan Kak. Jadi ke badan aku tuh enak sekali gitu. Jadi aku udah terbiasa seperti ini. Jadi menjalaninya hari-hari seperti ini. Oke, jadi beratnya cuma di awal. Beratnya cuma di awal. Tapi begitu udah switch enak gitu. Enak. Ada gangguannya dengan perempuan tuh kan ada hormonnya beda sama laki-laki ya. Ada M-nya dan lain sebagainya. Itu ngaruh ke mood nggak sih? Apalagi waktu jadi berubah ke pola hidup sehat nih. Oke, awalnya memang sempat ngaruh gitu. Terus habis itu karena sudah biasa, jadinya sekarang udah biasa aja. Dan untungnya aku tuh orangnya nggak mudian gitu loh Kak. Jadi kayak ya udah konsisten aja gitu. Kamu nggak mudian? Enggak. Wah jarang nih perempuan. Gitu. Tapi dia suka belajar tadi kan. Suka. Kamu belajar kurang-kurangan nggak kalau di Gimana? di kampus atau di sekolah kamu? Diajarin nggak sama guru kurang-kurangan? Kurang-kurangan apa tuh Kak? Ya matematika kan ada kurang-kurangannya, diajarin nggak? Kebetulan enggak sih Kak, karena aku Enggak, komunikasi jadi kita lebih sering ngomong gitu. Pantesan kamu nggak ada kurangnya. Aduh. Oke, kalau gitu. Masuk kan kalau gitu. Pantes dia nggak ada kurangnya, nggak mau diajarin kurang-kurangan sama dosennya sama gurunya. Masuk ya pemirsa ya. Oke, kalau gitu. Nabila, hal terberat apa di momen kamu masuk ke dalam beauty pageant ini, transisinya dan lain sebagainya, apalagi kamu kan ini adalah pengalaman pertama kamu. Persiapan yang paling berat dan yang paling susah itu apa sebenarnya? Oke. Jujur kalau untuk persiapan paling berat dan paling susah itu untuk menjaga konsistensi dan mental aku Kak. Karena di tengah kesibukan aku fokus ke MTU kan aku juga punya kesibukan lain. Terus belum lagi saat kita menjalani MTU ini mental kita benar-benar diuji banget sih Kak. Secara emosi, fisik, mental, terus kepercayaan diri kita, terus ditambah karena ini mau pertama kali dan pageant itu kan mata di mana-mana ya Kak, kamera, belum ada pageant lovers, belum ada portal pageant, jadi kita memang diharuskan dituntut untuk tampil perfect. Di situ dimana kita diuji gitu loh Kak. Tapi aku berusaha semaksimal mungkin untuk selalu konsisten sih Kak atas setiap omongan aku, tindakan aku, atau apapun yang sudah aku jalanin. Itu yang ngebantu aku untuk bisa terus melaju dan bisa di titik ini. Oke, dan salah satunya juga doa orang tua nggak ya? Betul, itu nomor 1 Kak. Betul ya? Betul, doa orang tua, dukungan keluarga itu nomor 1 sih. Nah, kalau gitu, sebesar apa peran orang tua, paling mama kan tadi yang nyuruh untuk ikut, bisa nggak ya kamu bisa jadi kayak putri atau gitu. Miss Universe gitu iya, kan? Ada kan? Benar sekali. Sebesar apa? Oke. Menurut aku tapi tunggu dulu, tahan dulu, di hold dulu. Sahabat Eljo pasti penasaran gimana jawaban dari seorang Nabila yang ternyata dua ibu ini punya peran besar dalam kehidupan dan juga kesuksesannya. Jangan kemana-mana, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh